Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kangge sadayana tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Anu mana dina dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun ngeunaan resep miara sato atau suka memelihara hewan. Nah, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran bahasa Sunda, yang mana pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai memelihara hewan. Oke, Ibu mau tanya siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Nah, bagaimana cara memelihara hewan yang baik? Hari ini kita akan jelaskan. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian mampu mengenal kata tentang berbagai kegemaran. Juga Ibu harapkan kalian mampu melafalkan kata tentang berbagai kegemaran. Nah, seperti biasa Ibu ingatkan agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Oke, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nah, ngaregepkeun carita atau dengarkan cerita yang akan Ibu bacakan. Nah, hari ini Ibu akan bacakan dua bahasa ya. Bagi kalian yang memang belum tahu, Ibu akan translate ke dalam bahasa Indonesia. Oke, dengarkan. Japati sajodo boga tisna. Sepasang merpati milik tisna. Nah, ini bahasa Indonesianya. Kemudian lanjut lagi. Dikukut ti anakna keneh. Dipelihara dari masih kecil. Jadi tisna itu memiliki sepasang merpati yang dipelihara dari umurnya dari kecil. Asal nama tak acan bisa hiber, asalnya belum bisa terbang. Anak japati disebutnya piyik, anak merpati disebutnya piyik. Jadi tisna itu memiliki sepasang atau satu pasang merpati, yang mana merpati itu dipelihara dari kecil, dari umurnya masih kecil. Nah, sehingga sudah besar, yang awalnya merpati itu tidak bisa terbang sehingga bisa terbang. Dan anak merpati itu disebut piyik oleh tisna. Nah, kemudian karesep tisna miara sato. Kegemaran tisna memelihara hewan. Diurus manitulaten pisan, dipelihara dengan sungguh-sungguh. Tara tepika telat maraban atau tidak pernah telat memberi makan. Japati parabna jagung. Merpati makanannya jagung. Sebab bisi matak dosa, sebab takut menjadi dosa. Jadi memang kegemaran tisna ini adalah memelihara hewan. Salah satunya hewan yang dipelihara oleh tisna itu adalah merpati. Nah, setiap hari hewan peliharaan tisna itu dirawat dengan baik dengan cara memberi makannya dengan teratur, kemudian mengurusnya dengan baik, dan tidak lupa makanan yang diberikan oleh tisna kepada merpati itu adalah jagung, sebab makanan dari merpati itu adalah jagung ya. Oke, nah ini adalah merpati atau japati. Japati kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah merpati. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan yang dipelihara atau yang termasuk hewan peliharaan. Nah, yang pertama ada, tahu ini apa? Nah, kalau kalian menyebutnya itu adalah ayam. Kalau dalam bahasa Sunda ini disebutnya hayam. Jadi kalau misalkan bahasa Sunda tinggal menambahkan huruf H saja ya, jadi dibacanya hayam. Kemudian ada ucing. Nah, kalau kalian ini menyebutnya kucing, kebalikannya. Kalau misalkan dalam bahasa Sunda ini namanya ucing tanpa pakai K. Selanjutnya ada kelenci. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu kelenci. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya, kelinci. Nah, perbedaannya kalau dalam bahasa Sunda itu pakai E setelah L itu. Kemudian kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu kelinci.
Nah, kemudian ada apa ini, ada yang tahu? Nah, ikan Nemo. Ikan Nemo ini kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Sunda itu namanya lauk hias. Beda ya. Nah, ini merupakan contoh hewan yang dipelihara. Namun, hewan yang dipelihara itu ada yang bisa dimakan, atau misalkan ada yang tidak bisa dimakan kalau misalkan kita memeliharanya gitu ya. Nah, cara memelihara hewan atau memelihara hewan itu caranya dengan cara memberi makan dan juga membersihkan kandangnya. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia, ingon-ingon kudu dipiara. Hewan-hewan itu harus dipelihara. Contoh memelihara hewan tersebut itu adalah dengan cara memberi makan hewan tersebut sesuai dengan makanannya ya tentunya. Nah, kemudian selain memberikan makan juga kita harus membersihkan kandangnya. Kenapa? Agar terhindar dari penyakit. Biasanya hewan peliharaan itu memang kalau misalkan kita rawat tempatnya itu akan membuat nyaman hewan tersebut. Jadi kita harus rajin membersihkan kandangnya dan jangan lupa untuk memberi makan hewan tersebut. Nah, lamun miara nak tebener, kalau kita memelihara hewan itu tidak betul atau tidak benar, maka akan menjadi dosa. Kenapa Bu disebut dosa? Sabab sarua jeung nyiksa sasatoan. Sebab sama saja dengan kita menyiksa hewan tersebut. Nah, ari sasatoan teh kan kaasup makhluk damelan Allah. Ya, jelas. Hewan itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Jadi karena hewan tersebut merupakan makhluk ciptaan Allah, kita harus bisa menjaganya, merawatnya dengan baik. Nah, salah satu caranya tadi dengan cara memberi makannya dan memelihara kandangnya. Nah, begitupun kita kalau misalkan kita memiliki hewan ternak atau hewan peliharaan, itu perlu kita rawat dengan baik. Kenapa? Kalau misalkan kita menjaga dengan baik, itu sama saja kita dengan menghargai atau menyayangi makhluk ciptaan Allah. Nah, itu mengenai miara sasatoan. Nah, ayeuna ibu bade ngajelaskeun kumaha carana miara tatangkalan teh. Nah, miara tatangkalan itu dalam bahasa Indonesia itu memelihara tumbuhan. Kalau tadi miara sasatoan, sekarang miara tatangkalan. Nah, tatangkalan teh aya anu bisa diarah buahna. Salah satuna ieu aya sababaraha contoh anu tatangkalan nu bisa diarah buahna atau yang bisa diambil buahnya. Jadi ada tanaman yang bisa diambil buahnya. Nah, apa saja? Nih, di sini ada tangkal buah. Tangkal buah ini adalah pohon buah mangga. Nah, ini terlihat ya. Wah, ini ngiler sekali ya buah mangganya banyak sekali gitu sehingga membuat mata kita jadi segar gitu ya melihat tangkal buah ini. Nah, tangkal buah ini tangkal buah yang bisa diambil buahnya. Kemudian ada tangkal jeruk. Tangkal jeruk ini adalah pohon jeruk. Nah, terlihat ya ini adalah tumbuhan jeruk. Pohon jeruk yang mana pohon jeruk ini bisa kita manfaatkan jeruknya atau buahnya. Kemudian yang ketiga ada ini apa? Tangkal jambu. Nah, ini jambu batu ya. Nah, ini adalah pohon jambu. Kemudian ada tangkal gedang atau pohon gedang. Nah, ini adalah beberapa tumbuhan yang dapat kita ambil buahnya. Sebetulnya masih banyak. Ada pohon kelapa, pohon pisang itu bisa kita manfaatkan buahnya dan masih banyak sekali buah-buahan atau tumbuhan atau tanaman yang bisa kita ambil buahnya. Nah, itu adalah tanaman yang bisa diambil buahnya. Sekarang ada juga tatangkalan nu dipakai hiasan atau pohon yang biasa dijadikan hiasan yang memiliki ciri khas keindahan. Nah, apa saja? Di sini ada pohon atau tanaman mawar. Wah, indah sekali ya. Ini memang ketika kita melihatnya memang terasa
sejuk di hati gitu ya, apalagi melihat keindahan warnanya. Masya Allah, ini memang ciptaan Allah ya. Nah, kemudian yang kedua ada bunga melati. Nah, bunga melati ini adalah merupakan pohon atau tanaman yang biasa dijadikan hiasan. Yang ketiga ada pohon anggrek. Nah, ini adalah contoh beberapa tanaman yang bisa kita jadikan hiasan untuk rumah kita. Nah, itu adalah materi untuk hari ini dalam pengajaran bahasa Sunda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam pengajaran bahasa Sunda Nuka 2 ieu, dalam pertemuan pengajaran bahasa Sunda pada pertemuan kali ini, kita sudah mengetahui bagaimana cara memelihara hewan dan bagaimana cara memelihara tumbuhan. Nah, dari materi hari ini Ibu harapkan kalian bisa membedakan dan bisa mengaplikasikannya ya nak ya. Yang mana kita apabila kita memiliki hewan peliharaan atau tumbuhan atau memelihara tanaman, itu harus kita jaga dengan baik, karena dengan kita menjaga dengan baik kita sudah menciptakan atau menyayangi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kalian mengetahui materi hari ini, ada beberapa hal yang tugas untuk kalian kerjakan. Nah, silahkan pek ayeuna kerjakan latihan di kaca 20 atau silahkan kalian kerjakan di buku bahasa Sunda kalian di halaman 20. Yang mana yang harus kalian kerjakan itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, ini adalah soal-soalnya, jadi silahkan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian pahami dari materi hari ini. Oke? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Hatur nuhun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.